Kembali lagi di Ngasur, ngabuburit menunggu sahur di jam 12 malam ke atas. Pam pam. Eh, tapi khusus tahun ini sudah tidak ada Ngasur. Kenapa? Karena tahun ini ngasur bareng istri. Dan kali ini itu real ngasur. Kenapa real ngasur? Karena kita ngebuat video di atas kasur. Oke teman-teman, jadi untuk video kali ini spesial ya, sangat spesial bagi aku pribadi karena pembahasannya itu bareng dengan istri tercinta. Sayangnya ada pertanyaan atau aku yang langsung nanya nih? Sayang aja kan saya Iya. moderatornya. Saya introduce dulu sayang. Perkenalan Gitu. dulu. Ya aku kenalkan diri sendiri atau dikenalin sih? Ya, dikenalin juga oke. Ya dikenalin lah. Ya, kenalkan nama ini istri aku ya. Istri aku namanya Nur Aini. Seperti itu. Dan kurang lebih insya Allah bulan April depan kita 1 tahun ya. Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 1 tahun pernikahan. Terus gini teman-teman, jadi ini sebenarnya cuma satu video. Ya, jadi ini ngasur cuma satu video, jadi aku nyebutnya ngasir sih. Ngasur bareng istri. Dan khusus tahun ini, nanti aku coba jelasin deh kenapa cuma ada satu video dan kenapa sebareng istri doang videonya gitu. Cuman langsung aja kali ya untuk mempersingkat waktu. Ya. Aku mau nanya nih ke sayangnya. Pertama aku dulu yang mau nanya, boleh? Oh boleh banget. Jadi ngasir itu singkatan dari Ngabuburit. Jadi gini. Jadi sebenarnya biasanya video yang aku buat ya, yang biasa bareng Aswin itu namanya ngasur. Ngabuburit sambil menunggu sahur, dan biasanya kami lakukan itu seringnya itu di jam 12 malam ke atas kayak gitu. Walaupun sebenarnya realnya ya jam-jam habis tarawih lah. ya Gitu. ya Gitu. intinya kan malam Proses ya. malam proses menunggu sahur gitu loh. Gitu awal-awalnya. Tapi memang nggak ada rencana, nggak ada tujuan apapun, cuman dulu itu aku berpikir bagaimana sih untuk mengabadikan momen. Betul. Seperti itu. Cuman mungkin sekarang makna video yang coba aku ingin buat di YouTube itu sudah mulai bergeser sih, kayak gitu. Jadi kayak gitu, itu ngasur tuh itu hati. Oke, berarti ngasir itu kepanjangan dari ngabuburit menunggu sahur. Ngasur. Ngasur. Ngabuburit menunggu sahur. Kalau ngasir itu singkatan pangkat 2. Ngasur bareng istri. Sudah terjawab sayang? Iya udah. Oke, jadi gini sayang. Karena ini cuma satu video, jadi aku mau pertanyaan yang menggambarkan perkembangan aku ya. Kayak gitu, maksudnya selama 2 tahun terakhir itu emang tidak ada ngasur nih. Jadi ingin menjelaskan aja proses bagaimana sih aku dan istri itu bisa menjadi seorang, mungkin bukan proses ya, terlalu panjang ya. Kalau proses mungkin berjam-jam gini nggak selesai-selesai. Tapi gini, bagaimana nih sayang perasaan yang saya rasakan untuk tahun ini, saya itu menjadi seorang istri gitu. Jadi kan beda status nih. Tahun lalu kita sedang membangun bahtera rumah tangga kita ya, proses menuju rumah tangga. Dan tahun ini saya sudah menjadi seorang istri, yang mana juga ini tahun perdana istriku gak pulang kampung ya, karena harus lebaran bareng suami. Iya. Kayak gitu kan, itu pasti ada dinamikanya, pasti ada galau-galaunya gitu, sedih-sedihnya. Coba saya sampaikan lah, atau saya ceritakan deh gimana perasaan sayang maybe, atau boleh juga tentang shock terapi yang saya rasakan selama menjadi istri kurang lebih setahun ini. Oke, jadi pertanyaannya gimana sih rasanya jadi seorang istri di tahun pertama dan juga di tahun perdana sebagai istri di bulan Ramadan, betul ya? Kalau perasaan sih yang pasti ini perasaan yang tidak pernah dirasakan sebelumnya ya, karena belum punya pengalaman sebagai seorang istri.
bahagia, pasti lebih bahagia. Alhamdulillah. Tapi ya memang betul ada shock terapinya. Yang sebelumnya, ini yang soal Ramadan aja dulu ya. Iya betul. Bukan soal di luar dari Ramadan. Ya kayaknya kita fokus Ramadan sayang. Oke. Nah jadi kalau Ramadan itu sebelumnya aku kan udah lama juga nih merantau. Sebelumnya memang jarang sahur. Nah ini salah satu inilah ya rutinitas di Ramadan, jarang sahur. Jadinya kebawa sampai saat ini. Awal-awal tuh kita punya komitmen pengen konsisten untuk sahur, ya kan? Tapi ternyata lama-kelamaan jadi jarang sahur. Cuman ternyata meskipun jarang sahur, jadinya habit itu terbangun. Jadi ada rutinitas yang harus dilakukan setelah tidur. Misalnya sekarang jadi alhamdulillah lebih rajin sholat jamaah. Itu sih yang berbeda banget ya, sholat jamaah pastinya. Terus juga sahurnya meskipun nggak sahur tapi cuma minum air putih ya, katakanlah itu sahur ya. Sahur juga bareng suami. Intinya sekarang itu yang dilakukan nggak cuma buat diri sendiri pastinya. Pasti even itu bisa juga istri ke suami atau bahkan suami untuk aku juga. Jadi maksudnya nggak melulu aku yang harus ini itu, aku harus memulai sesuatu dengan diriku sendiri, tapi juga merasa punya pasangan itu komplit lah sebenarnya. Suka dukanya pasti ada. Suka dukanya ini tergantung dari kitanya, ngefilternya bagaimana. Kitanya juga pengen mana nih insight yang mau kita masukkan ke dalam pemikiran kita, hati kita, atau mana insight yang memang itu cuman sekedar untuk bisa jadi renungan aja. Gitu ya. Jadi kalau mau dijelaskan akan panjang sekali, tapi pastinya yang aku rasakan alhamdulillah lebih bahagia daripada sebelumnya. Gitu. Terus apa tadi pertanyaan? Pulang kampung. Perdana kan? Kalau pulang kampung ya perdana, karena udah usia juga alhamdulillah udah 30. Jadi ini perdana selama 30 tahun di enggak di kampung halaman. Sebenarnya mungkin just informasi juga ya. Apa itu? Sedih ya. Sedih ya pastilah sedih. Sedih pasti. Nggak usah nangis. Enggak. Masa depan kamera? Perlu nggak sih ngasih tahu informasi bahwa maksudnya jarak tempat. Kalau aku nih kan teman-teman nih yang nonton ya, itu udah tahu sayang kalau aku di Muara Badak aja. Maksudnya perjalanan ke rumah itu 1 jam lebih lah, 1 jam lah, 1 jam. Tapi kalau istriku ini kita melalui tiga apa sih namanya? 3 alur ya? 3 apa sih? Ya jalur. 3 jalur. Melalui jalur darat, jalur udara, dan jalur laut. Bayangin teman-teman, laut bukan sekedar sungai. Ya, jadi benar-benar laut. Dan kadang perjalanan itu setengah hari sayang. Setengah hari. Bukan setengah hari, seharian ya, benar seharian. Seharian kita mulai berangkat dari subuh ya, betul. Sampai di sana ya. Kurang lebih kalau kita dapat ferry yang lebih cepat itu kita bisa sampai jam 2. Tapi kalau tak ferry yang terakhir itu bisa sampai asar ya. Kadang juga hampir maghrib. Kadang hampir maghrib. Dan aku udah 2 kali guys ke sana guys. Kayak gitu. Baru 2 kali. Benar. Baru 2 kali. Baru 2 kali. Itu mudah-mudahan rutinnya setiap tahun. Amin, insyaallah. Itu nanti ada sesinya tertentu dong. Oh boleh. Bakalan kita ceritain yang boleh. Jadi gini, nggak ditanya tapi aku jelaskan aja. Jadi teman-teman kalau dulu tuh sebenarnya bukan tentang ngabadikan momen sih, tapi lebih ke tentang nggak tahu ya. Aku sering banget ngumpul sama teman-teman SMA aku ya, terutama sama Aswin. Jadi kita punya kecenderungan memang awal ngasur itu kan cuman buat video karena kita sering nongkrong di kontrakanku dulu saya. Teman-teman kuliah, teman-teman SMA, bahkan ada kerabat dari teman SMA di bawah kontrakan. Terus
namanya Adam lah, teman-teman tahu lah, season 1. Terakhir video di 2024 itu aku tutup juga dengan video bertiga, aku, Aswin dan Adam. Jadi memulai dan menutup. Dan di situ formasi lengkap lah aku bilang, karena Adam tuh sempat kuliah kan lama, baru pada akhirnya di season 2024 itu baru ada masuk lagi. Video saat itu tuh jujur banget sangat melelahkan bagi aku pribadi ya, karena aku punya rutinitas pekerjaan, aku habis itu malam harus take video, harus edit secepat-cepatnya, thumbnail seadanya, pokoknya semua serba seadanya. Nggak ada target, cuman lama-kelamaan ngerasain kayak cukup melelahkan kayak gitu. Tapi aku happy saat itu melakukannya. Kok ini aku jadi menjelaskan ya kenapa? Nggak apa-apa. Jadi namanya juga video pertama, pasti banyak prolognya. Iya. Mungkin kita kembali konteks aja dulu ya. Oke. Terus gimana sayang perasaan tadi gimana? Yang pulang kampung ya. Pulang kampung campur aduk sih pastinya untuk pertama kali. Tapi fun fact, kita sebenarnya pengen pulang. Ya, jadi ada kita punya beberapa alasan lah ya sebenarnya kenapa harus Lebaran di sini. Pertama terkait waktu pasti, waktu. Tapi insya Allah setiap tahun akan ada rutinitas pulang kampung pastinya ke sana. Nanti juga kita harusnya abadikan momennya dong. Iya. Sebenarnya aku tuh punya banyak video ya, termasuk perjalanan aku sendiri pertama kali. The journey. Menuju sana nih. Memang jujur waktu untuk ngeditnya itu belum disempatkan. Dari tahun berapa itu Bapak? Tahun 2024. Sekarang sudah tahun berapa? 2026. Tapi diusahakan lah, jadi ada perjalanan journey-nya aku menuju halalku lah. Menjemput calon istriku. Oke. Nah, jadi kalau perasaannya itu campur aduk lah pastinya. Tapi balik lagi ya, karena ini pengalaman pertama, nggak bisa dijelaskan secara pasti. Toh juga lebarannya kan besok. Oh iya. Nah. Mungkin bisa dibilang perasaannya akan terluapkan mungkin ketika hari besok kali ya. Tapi balik lagi, ini Samarinda udah menjadi rumah kedua, dan memang karena ya alhamdulillah berjodoh dengan orang sini, kemudian dengan kota Samarinda, ini juga akan menjadi rutinitas yang baru pastinya untuk kedepannya gitu. Ya, tapi tetaplah happy karena juga berlebaran di Samarinda itu kan dengan alasan punya pasangan, udah punya pasangan. Kalau dulu kan aku harus balik ya karena aku memang sendiri di Samarinda dan memang nggak ada alasan nggak pulang kampung, even itu kerja ataupun kegiatan yang lain. Kalau sekarang sih ada alasan untuk tetap stay di Samarinda, ada alasan untuk tidak pulang kampung lebaran ini. Tapi next itu tetap akan ada rutinitas insya Allah setiap tahun pulang kampung minimal sekali. Jadi bisa dibilang juga sebenarnya rumah ke rumah juga sih sayang tidak balik ke rumah tapi tetap berada di rumah. Betul. Ya, rumah baru. Rumahnya itu ya sebenarnya hubungan ini kan, status ini. Nah, kalau dari saya sendiri gimana perasaannya dari mulai tahun pertama, kemudian perdana juga Ramadan, dan selebihnya yang termasuk dalam itulah? Kalau aku pribadi sayang, jujur aja kalau aku pribadi sama aja, perlu penyesuaian. Cuman sempat amazed sih, ternyata memang tanggung jawab sebagai seorang suami ya, imam itu sebenarnya pernikahan itu akan belajar setiap saat sih. Nggak ada waktu untuk berhenti belajar untuk dalam rumah tangga. Banyak hal-hal yang menakjubkan ya, cuman alhamdulillahnya dalam bulan Ramadan ini mungkin pun kalau seandainya ada dalam 30 hari ya, mungkin cuman 1 hari 2 hari yang aku ngerasa kayak kayaknya hari ini kurang. Alhamdulillah itu yang aku rasain ya. Karena meski aku ngerasa mau minum air putih itu juga sahur sayang, kan intinya sahur tuh proses bangunnya kan,
ya kan, proses bangun terus kita istilahnya niat, terus kita walaupun makan katanya cukup kurma dan air putih kan. Dan kita juga sebenarnya kita memang mencoba untuk clean eating ya sayangnya. Dan alhamdulillah selama Ramadan itu di awal-awal pun kenapa kita itu sahur, karena sebenarnya gini, sederhananya istriku ini nggak sahur, tapi istriku ini juga nggak tahu kalau suaminya sebenarnya nggak sahur juga. Apalagi aku dari journeyku 2023 itu emang aku cuman makan sekali, terus habis itu sahurnya benar-benar kadang bangun kadang enggak, kalaupun bangun cuma subuhan. Kayak gitu. Dan alhamdulillahnya Allah mudahkan di Ramadan ini untuk perihal ibadah ya, insya Allah itu bisa bareng sama istri gitu. Itu sih hal yang aku rasain berbeda. Terus kalau perihal lebaran ya, lebaran itu pun kalau aku sih lebih fokuskan kepada, karena aku udah beberapa kali ya lebaran sendirian sama Rinda. Nah cuman kali ini tuh benar-benar nggak bisa egois dalam artian memikirkan diri sendiri, karena sudah ada istri gitu yang mana menjadi tanggungan kan. Dan ini perdananya aku zakat fitrah tapi menanggung satu orang. Ya itu hal yang aku sebenarnya secara emosional tuh sebenarnya bangga dan sedih, karena selalu selama 31 tahun itu aku kirim ke mama aja sayang, kirim ke mama dana, terus mak aku jadi Fitra yang transfer ini kan nanti dananya aku transfer gitu. Jadi mama yang sebegitu sok sibuknya aku sampai aku tuh nggak pernah Fitra sendiri berzakat lah. Dan alhamdulillah tanggung jawab pada istri ini itu salah satu momen aku bisa rasain dengan satu tanggungan orang gitu. Tapi perihal Ramadannya aku ngerasa banyak momen-momen miracle lah yang aku rasain, kayak merasa lebih dekat aja sih sama Allah, lebih tenang, terus merasa gimana ya, kan fun fact-nya kita tuh jarang berbuka bersama ya, tapi alhamdulillah sahurnya sering bersama kayak gitu. Maksudnya di momennya kita bersama-sama di waktu subuh sahur itu sudah jauh lebih cukup gitu, karena kita harus saling banget. Itu sih saya. Ada nggak yang nggak terjawab pertanyaan? Yang maksudnya saya lebih kepada sebenarnya ini maksudnya nggak kok, cocok kok sama pertanyaannya. Gak apa-apa, namanya video pertama pasti ada freeze-nya. Terus persiapan untuk hari lebaran besok gimana? Sebenarnya galau ya. Jadwal dinasku itu gini, kalau lebaran sedikit ya. Kalau lebaran tanggal 20, aku pribadi jauh sangat berharap mudahan Allah memberinya lebaran sih tanggal 20 ya. Tuh. Kalau lebaran tanggal 20 otomatis lebaran pertama aku bisa bareng sama istri dari Idul Fitri. Maksudnya dari proses menuju sholat bahkan ya sampai ke rumah lah. Tapi kalau seandainya lebaran tanggal 21 yang mana aku dinas malam di tanggal 20-nya. Nah, otomatis mudahan sih Allah mudahkan bisa izin sebentar, walaupun pasti nggak enak ya. Ninggalkan teman-teman lagi dinas rumah sakit baru izin mau sholat bareng sama istri. Walaupun beberapa teman-teman sudah aku sampaikan yang sejenis sama aku dan mereka mencoba ngerti dan aware sih bahwa ya namanya setahun pernikahan, dan ini pertama kali aku lebaran bareng istriku, boleh nggak aku pulang Idul Adha sebentar, ntar aku balik gitu. Sorry Idul Fitri, sholat bareng gitu, habis itu ntar aku balik lagi ikut akusan gitu sih. Itu sih persiapannya. Cuman untuk tahun ini aku penasaran juga, aku sebenarnya agak gimana ya, istriku ini tahun ini nggak aku belikan baju lebaran. Apa sih? Penting ya itu ya. Ada yang lebih prioritas. Nanti ya ditungguin. Sayang, aku pengen ditanya nih sayang. Apa tuh? Selama bertahun-tahun aku sering memikirkan tema ini. Kira-kira ada nggak yang saya mau tanyakan? Lebih spesifiknya mungkin tentang ngasur nih. Kalau saya ada yang saya masih kayak
gimana sih, apa apa kepoin ngasurnya. Oh gitu. Oke. Ini kan ngasir pertama, episode pertama. Iya. Episode pertama artinya tahun pertama. Ya. Berarti kan ada lagi dong ini guys. Mudah-mudahan. Nah, yang sebelumnya nih, sebelum jadi ngasir kan ada ngasur tuh. Nah, sebelumnya kan ada partner juga. Nah, itu gimana komunikasi dengan partner sebelumnya? Oke aja. Oke. Komunikasi dengan yang iya betul. Maksudnya ada ini nggak sih sebenarnya? Sebenarnya di Ramadan ini ada niat juga nggak sih buat ngasur sebelumnya? Mungkin ini sekalian menjawab juga sih. Sebenarnya begini, aku berapa kali ketemu makin lama makin dekat nih pokoknya. Iya. Aku berapa kali ketemu Asu itu Asu bilang, ay harus boy tahun ini tuh ada ngasur ekstra. Jadi sebenarnya begitu. Cuman mungkin aku mau jelaskan ya. Mungkin sedikit panjang. Bisa dibilang jadi tahun ini kok nggak ada ngasur ya, gitulah istilahnya. Sebenarnya yang nonton juga 1-2 orang ya, tapi untuk respect lah, ada bentuk respectku kepada orang-orang yang nonton ini. Jadi aku coba ingin jelaskan kenapa sih ngasur itu sudah 2 tahun, jadi sama tahun ini kan istilahnya ngasir ya, bukan ngasur gitu. Itu tidak ada dari tahun 2025 berarti sama 2026. Terakhir tuh 2024 itu secara tidak langsung kita ada fasilitasnya. Fasilitasnya adalah ada fasilitas dan momentum. Momentum yang pertama itu aku dan Aswin itu selalu bertemu setiap hari daily selama Ramadan. Ada kemudahan berarti kan? Ada kemudahan. Itu pertama. Yang kedua, selain kita sering ketemu, kita juga satu tempat kerja. Maksudnya kami punya usaha. Sebenarnya ada kami kami punya usaha kopi shop. Dan itu sebenarnya di depan tempat kerja yang dulu ya sebelum sekarang rumah sakit. Jadi setelah kita selagi kita lagi buat kopi shop lagi misalkan sepi karena sering sepi, jadi kita sempatkan buat video di situ. Jadi ada fasilitasnya dan pastinya momennya pas. Itu yang membuat ngasur tetap ada. Terus di video-video itu aku bahkan ngomong ke Asun, bahkan kalau kelak nanti sudah nggak di tempat kerjanya itu, sudah nggak ada halaman itu istilahnya tempat buat video atau ruangan untuk kami buat video, aku punya niat di rumahku nanti akan ada satu ruangan khusus studio yang ku buat untuk biar tetap selalu ada ngasur. Nah, lagi-lagi itu rencananya manusia ya. Jawaban itu sih itu rencananya manusia. Tapi faktanya tahun 2025 itu aku proses 2025 ya proses untuk menuju halal. Sedangkan di 2026 aku sudah punya istri. Yang mana di tempat kerjaku yang di tahun 2025 itu aku baru sekitar 6 bulanan maybe aku bekerja sebagai perawat di rumah sakit. Yang mana yang biasanya masuk pagi sampai sore aja tiba-tiba ada jadwal dinas malam, dinas sore. Itu sangat melelahkan. Sehingga ngebuat aku kayaknya susah untuk komitmen. Bukan komitmen untuk buat videonya. Karena kalau seandainya aku buat video sendiri kan, ya udah aku buat video sendiri, ngomong sendiri, tinggal edit kan. Tapi ini kan harus bertemu dengan orang yang mana energiku udah habis melayani. Sebenarnya nggak boleh habis ya dalam hal melayani. Cuman kan pasca kita selesai kerja, yang intensitas kerjanya itu sangat sangat padat ya. Kita dianjurkan bergerak terus, kita dianjurkan untuk aktivitas, bahkan kita kadang cuman bisa sempat misalkan lagi hektik kita sempat seteguk air aja minum, habis itu kita harus kerja lagi, kadang telat makan. Bahkan tahun lalu itu yang nemenin aku makan tuh selalu calon istriku. Setiap aku pulang kerja keseringan calon istriku gitu yang nemenin. Walaupun sebenarnya ya, tahun lalu itu aku belum sip-sipan sayang, pas saya ingat. Ramadan setengah-setengah sebenarnya. Setengah Ramadan itu non shift, si pagi karena belum dapat ruangan saat itu ya, belum penempatan. Setengahnya itu udah sip-sipan kayak gitu. Nah, hal itu jadi di rumah sakit itu sangat melelahkan. Nah, kelelahan itu yang aku rasakan itu berbeda sama tempat kerja yang sebelumnya. Nah, sehingga ternyata nggak bisa aku nggak bisa maksakan. Aku bisa
buat video istilahnya memenuhi komitmenku, persisten kalau kata Panji. Tapi ternyata nggak semudah itu. Jadi itu sih alasan kenapa ngasuh nggak ada di tahun 2025 kayak gitu. Karena sangat capek saya nangis. Iya. Karena sangat melelahkan. Menggantikan. Nggak sama. Dan ada lagi satu hal. Nah, masalahnya adalah di situ tuh momen hektik kita kalau saya ingat. Iya. Momen pertama kali juga orang tua kita bersepakat. Komunikasinya tuh banyak komunikasi pertama lah. Iya benar. Terus belum lagi kita harus memikirkan ya selayaknya kita sebagai kaum muda mau menikah lah. Proses-proses menuju nikah kita sederhananya persiapkan mahar, seserahan. Itu aku ngerasa tahun lalu itu aku mau fokus untuk persiapan nikahku. Karena mungkin fun fact juga dikit saya. Kita nikah kan pasca lebaran. Pasca berapa hari lebaran? Berapa hari ya? Seminggu 2 minggu 12 Syawal. 12 Syawal ya. Nah, berarti kan 12 hari setelah lebaran atau hari ke-12 lebaran itu Syawal itu kita menikah. Jadi benar-benar aku dan jujur rata-rata teman-teman pada nggak tahu sih memang, ya kan. Teman-temanku itu benar-benar tahu ya udah seminggu, dan pun tahu itu gara-gara salah satu video kita itu cukup banyak ditonton orang. Video kita apa ya di itu, di fotografernya itu. Iya. Jadi teman-teman tuh pada tahu di situ sebelum kami informasikan. Ada di ini juga kan, di YouTube juga kan? Ada di YouTube. Baru juga ada di video-video ada di Instagram. Jadi Instagramnya itu masuk kayak apa sih namanya ini? Ada promonya. Ya promonya masuk di teman-temanku gitu. Tiba-tiba dia bilang, kamu nikah, kamu nikah. Nah justru itu sebenarnya teman-teman tahu aku mau menuju nikah. Jadi kayaknya hal itu sangat ditolerir oleh Aswin gitu. Walaupun aku nggak pernah jelaskan. Jujur aku nggak pernah ketemu. Itu tahun itu aja aku udah kayak ketemu Aswin cuma sekali 2 kali. Gitu. Jadi membuat kayaknya nggak memungkinkan untuk buat video. Pertama aku sangat kelelahan. Yang kedua memang nggak kondusif. Aku khawatirnya moodnya nggak bagus. Aku juga uring-uringan. Apalagi aku sebenarnya tuh aku sendiri tuh punya target pribadi ke diriku sendiri yang sangat menyiksa sebenarnya. Itu mau 1 hari 1 video itu sangat menyiksa kayak gitu. Untuk mengerjakan sendiri itu sangat susah. Tuh jadi itu tahun 2025 ya, fokus untuk menuju nikah. Ini bukan alasan ya sebenarnya, tapi emang udah nggak bisa aja ya. Terus 2026 tahun ini agak panjang ya. Iya, saya bilang agak panjang. Kalau tahun ini sederhana aja saya. Ternyata menjadi seorang suami itu tidak semudah itu, dan memang bukan dalam artian negatif ya, sangat menyenangkan. Justru dulu aku, tapi gini, yang berbeda tuh dulu aku banyak mikirin diri sendiri aja ya. Sekarang nggak bisa begitu saya. Aku harus mikirkan juga setidaknya nggak mau aku pulang dinas malam nih, dinas sore nih, sudah pulang jam 10, mau hubungin Aswin istilah kasarnya untuk ayo buat video. Sedangkan itu waktuku tinggal berapa jam lagi bisa bersama istri kayak gitu loh. Sudah momen kita sama-sama kerja, sama-sama lelah, mau lagi keluar buat video apa dan segala macam nggak memungkinkan. Yang kedua juga tempat kami udah nggak kayak dulu. Mungkin aku udah nggak di tempat kerja sebelumnya, aku sekarang di rumah sakit yang mana fluktuatif jadwalku kan. Yaitu ada dinas pagi. Kalau dinas pagi masih sosok lah, dinas sore ini loh sangat melelahkan. Masuknya sore, siang maksudnya baliknya ya udah malam, udah mau tengah malam. Belum lagi harus istirahat, belum lagi harus ya diskusi, ngobrol lah maksudnya sama istri. Ya kita harus quality time gitu loh. Apalagi kalau dinas malam sangat tidak memungkinkan. Karena aku sering buat sama Aswin ya tengah malam gitu. Gitu. Jadi memang udah nggak kondusif lah. Jadi kalau paling memungkinkan ya, kalau istriku ini senang dan bahagia buat video ngasir gini dan tidak terganggu, mungkin tidak ada, maksudnya nggak usah kasih komitmen ke orang ya, mungkin kedepannya akan ada ngasir aja sih, ngasur bareng istri aja. Kalau ngasir bareng istri tapi ada ininya, gestar-gestarnya nanti. Iya, gitu. Tapi kalau untuk ngasur sulit, meskipun berapa kali Asun, boy nggak bisa boy, aku total aja Ramadan ini termasuknya cuma 2 kali deh, nggak bisa boy, harus ada ngasur ekstra. Aku nggak menjawab kayak harus boy, nggak, karena aku tahu aku nggak bisa penuhi itu, sudah gitu loh, nggak memungkinkan gitu.
Nah, itu sih sayang, kenapa akhirnya ngasur itu udah nggak ada. Jadi aku cuman kayak ya kita nggak tahu, nggak pernah tahu kehidupan. Nah, dari situ aku belajar juga sih kayak nggak usah buat janji deh. Termasuk sebenarnya aku juga nggak mau buat janji, ngasih tahu janji juga kalau ngasir tuh pasti akan ada terus. Nggak